Halo adik-adik, hari ini kakak akan bahas terkait tryout Pahamify tentang TKA atau pengganti UN yang akan diselenggarakan November nanti. Nah, di video ini kakak akan bahas 10 soal TO Biologi dari Pahamify. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Seorang mahasiswa biologi ingin meneliti struktur, proses replikasi, dan pengaruh suatu virus pada inangnya. Medium yang tepat digunakan untuk mengamati virus tersebut adalah, nah di soal ini kita disuruh mencari medium yang tepat untuk mengamati virus. Nah, tapi sebelum itu kita kilas balik dulu pelajaran kita di kelas 10 yang membahas terkait ciri-ciri dari virus. Jadi, virus itu hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu. Jadi, kita harus cari medium yang berupa sel hidup di 5 opsi jawaban ini. Yang kita mulai dari yang A. Medium berisi larutan karbohidrat dan protein yang dibutuhkan untuk replikasi virus. Nah, jelas salah ya, karena larutan karbohidrat itu bukan sel hidup. Ingat tadi virus itu hanya dapat hidup di dalam sel hidup. Lanjut ke B. Medium padat berisi agar-agar dan vitamin sebagai sumber energi bagi virus. Ini juga salah karena agar-agar itu bukan sel hidup. Ini kakak ini ya, tandain dulu ya. Mana yang salah. Yang A ini tadi salah, yang B juga salah. Kita lanjut ke C. Jaringan tubuh hewan yang telah diisolasi dan merupakan inang spesifik virus tersebut. C juga salah, meskipun dia berupa jaringan tubuh tapi telah diisolasi, artinya udah nggak hidup lagi, berarti salah. Kita silang. Lanjut ke D. D ini embrio ayam hidup karena virus membutuhkan sel inang yang hidup untuk bereplikasi. Nah, ini benar ya, karena berupa embrio ayam hidup. Lanjut ke E. Medium berisi plasma darah yang mengandung enzim dan protein bagi virus. Nah, ini juga salah. Berarti jawaban dari nomor 1 adalah D. Kita lanjut ke nomor 2. Tahapan ketika virus menginjeksikan materi genetikanya dengan membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang pada daur litik disebut dengan tahap. Untuk menjawab soal ini, mari kita bahas terkait daur litik pada virus. Jadi, dalam reproduksi virus itu ada 2 siklus, ada siklus litik sama ada siklus lisogenik. Nah, sekarang kita bahas yang siklus litik. Siklus litik itu ada beberapa fase. Fase yang pertama ada fase adsorpsi. Ini. Fase adsorpsi itu adalah fase ketika serabut ekor virus menempel pada dinding bakteri. Nah, jadi struktur virus tuh kayak gini ya. Nah, ini struktur virus, ada kepala, ada leher, ada ekor. Nah, yang kayak kaki-kaki ini namanya serabut ekor. Nah, yang menempel pada bakteri itu serabut ekor. Jadi ketika serabut ekor ini menempel pada sel bakteri itu namanya fase adsorpsi. Adsorpsi, fase menempel. Lanjut ke fase yang kedua, ada namanya fase injeksi. Fase injeksi ini adalah fase ketika DNA virus akan memasuki bakteri sehingga virus yang di luar itu tidak memiliki DNA. Nah, ini ya. Jadi yang titik merah itu adalah DNA dari virus. Dia masuk ke dalam sel bakteri. Jadi virus yang di luar ini, nah ini ya, dia tidak punya DNA lagi karena udah masuk di sel bakteri. Lanjut ke fase yang ketiga, ada fase eklifase. Fase eklifase ini adalah fase ketika DNA virus yang tadi sudah masuk di sel bakteri itu akan mengambil alih fungsi dari bakteri. Jadi si DNA virus ini dia akan menonaktifkan DNA dari bakteri. Nah, yang bulatan biru ini adalah DNA dari bakteri, dia dinonaktifkan. Lanjut ke fase selanjutnya, ada fase sintesis. Sintesis fase pembuatan atau fase pembentukan. Apa yang dibentuk? Yang dibentuk adalah partikel-partikel tubuh dari virus. Nah, ini ya partikel-partikel tubuh. Nah, tapi partikel-partikel tubuh virus yang dibentuk ini ya, itu belum menyatu. Jadi masih kepisah-pisah. Kepala sendiri, ekor sendiri. Nah, itu ya masih kepisah-pisah. Kemudian masuk ke tahap replikasi.
tahap replikasi ini adalah tahap penggandaan. Jadi partikel-partikel virus yang tadi kebentuk itu tergandakan. Misal kayak jadi 2, jadi 3. Nah, itu. Lanjut masuk ke fase perakitan. Fase perakitan ini adalah fase ketika virus itu sudah lengkap dan sudah menyatu. Nah ini ya, sudah lengkap dan sudah menyatu. Lanjut ke fase selanjutnya, ada fase lisis. Fase lisis itu adalah fase terpecahnya sel inang, fase terpecahnya bakteri. Nah, kenapa kok pecah? Karena sudah terbentuk virus-virus yang sempurna. Nah, sehingga anakan-anakan dari virus yang sudah terbentuk ini dia akan keluar ini ya. Jadi kita kembali lagi ke soal. Yang dipertanyakan adalah ketika virus menginjeksikan itu adalah istilah atau nama lain dari memasukkan materi genetikanya. Materi genetikanya itu berupa DNA, berarti memasukkan DNA. Berarti tadi ada di fase penetrasi. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah B, penetrasi. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan kunci determinasi di bawah ini. Kunci determinasi yang tepat untuk pohon kelapa adalah, apa sih kunci determinasi itu? Kunci determinasi adalah alat atau panduan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri fisik atau morfologi yang tampak. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah ciri-ciri dari pohon kelapa. Jadi, kita diminta untuk mencari manakah yang termasuk ciri-ciri dari pohon kelapa. Dari keempat poin di sini. Kita mulai dari yang nomor 1. Yang nomor 1, manakah yang termasuk ciri dari pohon kelapa, A atau B? Nah, yang A ada tumbuhan tidak berpembuluh angkut. Yang B, tumbuhan berpembuluh angkut. Nah, karena di poin 1A ini sudah ada penjelasan di sampingnya ya, lumut. Sedangkan pohon kelapa bukan termasuk lumut, berarti bukan 1A. Yang A ini kita silang. 1B, berarti otomatis ciri dari pohon kelapa ini adalah 1B. Nah, 1B di sini ada nomor 2. Ya, di sini ada nomor 2, berarti kita disuruh untuk melanjutkan ke nomor 2. Ini kita tulis dulu 1B yang termasuk ciri dari pohon kelapa ya. Sekarang lanjut ke nomor 2 karena tadi di perintahnya kita disuruh lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ada tumbuhan berspora dan tumbuhan berbiji. Kelapa bukan termasuk tumbuhan berspora. Nah, karena di sini ada tulisannya ya. Tumbuhan berspora, titik-titik di sampingnya ada paku. Nah, sedangkan kelapa itu bukan tumbuhan paku. Berarti otomatis yang poin 2, yang nomor 2 ini adalah B, 2B. Nah, di 2B kita disuruh untuk lanjut ke nomor 3 ini. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ada poin bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah. Terus ada yang B, ada bakal biji dilindungi oleh daun buah. Pohon kelapa itu termasuk tumbuhan angiospermae. Berarti bukan A ya, berarti 3, yang 3 itu 3B. Angiospermae. Lanjut kan yang ini berarti ya, yang B. Nah, ini kita disuruh lanjut ke nomor 4. Lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada poin kotiledon berjumlah 1, kotiledon berjumlah 2. Nah, yang benar untuk pohon kelapa dia adalah monokotil. Berarti 4-nya 4A. Sudah. Berarti kunci determinasi untuk pohon kelapa adalah 1B, 2B, 3B, dan 4A. Manakah berarti? Berarti ini yang benar, A. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Karakteristik persebaran fauna yang tidak ditemukan pada zona C adalah, berdasarkan gambar, zona C berada di sebelah timur garis Weber, yang berarti termasuk zona Australis. Maka, kita harus mencari karakteristik yang tidak ditemukan di zona Australis. Sekarang, mari kita lihat opsi-opsi jawaban yang tersedia. Dimulai dari A dulu. A. Memiliki mamalia berkantung dan berukuran kecil. Pernyataan ini benar. Ditemukan
banyak mamalia berkantung dan berukuran kecil. Contohnya kayak kanguru, koala. Nah, karena benar, kita tandai dengan tanda centang ya, pernyataan benar berarti. Lanjut ke opsi jawaban B. Banyak terdapat hewan endemik Asia. Pernyataan ini salah, karena hewan endemik Asia umumnya berada di zona A atau zona Asiatis. Oke, berarti kita silang ya. Lanjut ke opsi jawaban C. Tidak terdapat spesies kera dan monyet. Pernyataan ini benar karena zona C tidak memiliki kera ataupun monyet. Berarti kita centang yang benar ya. Lanjut ke opsi D. Banyak ditemukan spesies burung yang berwarna. Pernyataan ini juga benar. Contohnya kayak burung cendrawasih yang ditemukan di Papua. Lanjut ke opsi jawaban E. Jenis ikan air tawar sedikit. Nah, pernyataan ini juga benar karena sungai dan danau di wilayah timur Indonesia relatif sedikit spesies air tawarnya dibandingkan dengan zona Asiatis. Nah, karena benar kita centang. Nah, tapi karena yang ditanyakan di soal ini adalah yang tidak ditemukan, berarti jawabannya adalah B ya. Berarti ini jawabannya B. B ya. Lanjut ke nomor 5. Perlindungan alam di ujung kulon dilakukan tanpa campur tangan manusia, kecuali jika dipandang sangat perlu. Perlindungan alam seperti itu bertujuan untuk menangani apa? Nah, di opsi jawaban ini disajikan beberapa gangguan pencemaran lingkungan. Nah, kata ini ya, kata seperti itu merujuk pada penanganan tanpa campur tangan manusia, kecuali jika dipandang sangat perlu. Jadi, kita harus memilih gangguan pencemaran lingkungan manakah yang penanganannya itu dilakukan tanpa campur tangan manusia, kecuali jika dipandang sangat perlu. Nah, jawaban dari nomor 5 ini adalah penipisan lapisan ozon. Nah, kenapa penipisan lapisan ozon? Oke, kita bedah satu persatu dari opsi jawabannya. Kita mulai dari yang A dulu. Ada eutrofikasi. Eutrofikasi ini adalah penyebab dari blooming alga dan umumnya itu ditangani secara aktif. Misalnya kayak memperbaiki tata guna lahan dan juga limbah. Nah, berarti eutrofikasi ini bukan jawabannya. Kita silang dulu. Lanjut ke B, gangguan saluran pernapasan. Nah, gangguan saluran pernapasan ini memerlukan penanganan medis. Jadi nggak mungkin ditunda hingga sangat perlu, itu nggak mungkin. Jadi jawaban ini salah ya. Lanjut ke hujan asam. Hujan asam ini harus ditangani manusia dengan mengurangi emisi sulfur dan nitrogen dari kendaraan dan industri. Nah, berarti D ini juga salah. Lanjut ke D, blooming alga. Blooming alga ini seringkali perlu campur tangan manusia. Misalnya kayak pengurangan limbah pupuk, aerasi air, atau introduksi spesies tertentu. Nah, ini berarti salah ya. Lanjut ke C, kenapa penipisan lapisan ozon ini untuk penanganannya dilakukan tanpa campur tangan manusia, kecuali jika dipandang sangat perlu. Nah, karena lapisan ozon ini berada sangat tinggi di atmosfer. Jadi manusia itu tidak bisa secara langsung memperbaiki atau menambah lapisan ozon dengan alat atau teknologi. Nah, maka dari itu intervensi langsung secara fisik itu sangat sulit dilakukan. Selain itu, ozon itu juga bisa pulih secara alami. Jadi misal sumber perusaknya seperti CFC dihentikan, alam itu bisa memperbaiki lapisan ozon secara bertahap. Jadi secara alami dia bisa memperbaikinya sendiri gitu. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 6. Berikut ini yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen adalah, nah jadi keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah keanekaragaman ketika spesiesnya sama tapi variannya berbeda. Oke, kita lihat beberapa opsi jawabannya dimulai dari A. Ada Oryza sativa dan Avena sativa. Oryza sativa itu padi, Avena sativa itu gandum. Jelas ya di sini genus dan spesiesnya berbeda. Jadi A bukan jawabannya. Kita tandai dulu. A bukan jawabannya.
Lanjut ke B, ada Vigna sinensis dan Camellia sinensis. Jelas di sini juga bukan jawabannya. Ini sudah berbeda genusnya. Yang satu genus Vigna, yang satu genus Camellia. Nah, otomatis kalau genusnya berbeda sih, spesiesnya juga berbeda walaupun kebetulan memang sama-sama sinensis. Ya, jadi ini salah. Lanjut ke D. D ada Bacillus thuringiensis dan Bacillus cereus. Nah, ini meskipun genusnya sama, tapi spesiesnya beda. Berarti bukan ini jawabannya. Lanjut ke D. Ada Equisetum himel dan Equisetum arvens. Nah, di sini juga genusnya memang sama, tapi spesiesnya berbeda. Yang satu himel, yang satu arvens. Berarti salah. Nah, yang E, ada Mangifera indica varian Saigon dan ada Mangifera indica varian Kent. Ini genusnya sama ya, sama-sama Mangifera, spesiesnya juga sama-sama indica, hanya saja beda variannya. Yang satu varian Saigon, yang satu varian Kent. Nah, berarti ini jawabannya ya. E ini jawabannya. Berarti jawaban untuk nomor 6 adalah E. Ke nomor 7, Surya berjalan-jalan ke kebun raya Greenland dan menjelajahi wilayah A yang diisi oleh tumbuhan damar, pinus, dan pakis haji. Ia melanjutkan ke wilayah B yang diisi oleh tumbuhan mangga, kelapa, dan durian. Pernyataan berikut yang tepat mengenai tumbuhan yang ditemukan oleh Surya adalah, nah di soal ini kita disuruh untuk mencari pernyataan yang tepat terkait tumbuhan yang ditemukan oleh Surya. Oke, kita mulai dulu dari opsi yang pertama. Tumbuhan di wilayah A memiliki siklus reproduksi yang lebih lama dibandingkan tumbuhan pada wilayah B. Pernyataan ini benar karena tumbuhan seperti damar, pinus, dan pakis haji dia memiliki alat reproduksi berupa strobilus, yang mana ketika melibatkan strobilus dia akan mengalami pergiliran generasi. Nah, pergiliran generasi inilah yang menyebabkan siklus reproduksinya itu lebih lama karena ada yaitu tadi pergiliran generasi dari fase gametofit ke fase sporofit. Lanjut ke nomor 2. Nah, ini benar ya, berarti kita centang. Nomor 1 benar, kita centang. Lanjut ke nomor 2. Tumbuhan di wilayah A mengalami pembuahan ganda, sedangkan tumbuhan di wilayah B mengalami pembuahan tunggal. Pernyataan ini salah karena tumbuhan di wilayah A atau tumbuhan gymnosperme itu mengalami pembuahan tunggal, dan yang mengalami pembuahan ganda itu adalah tumbuhan di wilayah B atau tumbuhan angiosperme. Nah, berarti karena salah kita silang. Lanjut ke opsi yang ketiga. Tumbuhan di wilayah A dan B memiliki gametofit jantan dan betina yang akan mengalami pembelahan secara meiosis. Pernyataan ini benar karena semua tumbuhan berbiji dan berpembuluh itu memiliki gametofit jantan dan betina. Nah, meiosis terjadi pada sporofit untuk menghasilkan spora, tapi pernyataan ini bisa diterima secara umum karena gamet terbentuk melalui siklus yang melibatkan meiosis. Nah, karena benar kita centang ya. Lanjut ke opsi yang keempat. Opsi yang keempat menyatakan bahwa tumbuhan di wilayah A memproduksi spora pada fase seksual dan aseksual, sedangkan tumbuhan wilayah B hanya pada fase seksual. Pernyataan ini salah karena tumbuhan di wilayah A itu menghasilkan spora pada fase aseksual saja. Nah, sedangkan tumbuhan berbiji termasuk angiosperme yang ada di wilayah B itu tidak menghasilkan spora. Ya, berarti ini salah, kita silang. Jadi, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 8. Warna air laut di perairan Pulau Makian, Halmahera Selatan, Maluku Utara tiba-tiba menjadi merah. Perubahan warna biru ke merah atau hijau ke kuningan itu ada hubungannya dengan blooming alga yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga sehingga terjadi eutrofikasi. Dampak dari blooming alga yang menutupi perairan terhadap biota air dan manusia adalah, nah jadi eutrofikasi itu dapat menyebabkan blooming alga. Nah, yang ditanyakan di sini adalah dampak dari blooming alga terhadap biota air dan manusia. Kita langsung aja ke jawabannya, baru nanti pembahasannya. Jadi jawaban dari nomor 8 ini adalah B. Menurunnya cahaya dan oksigen yang masuk ke dalam perairan sehingga menyebabkan kematian biota air dan hilangnya
mata pencaharian nelayan. Nah, kenapa bukan E, bukan C, bukan D, dan bukan E? Oke, kita bahas satu-satu dari yang A. Membuat banyak habitat baru bermunculan sehingga menimbulkan berbagai penyakit bagi manusia yang tinggal di lingkungan sekitar perairan. Blooming alga itu tidak membuat banyak habitat baru, berarti salah, kita silang. Blooming alga itu adalah munculnya alga yang tidak terkendali, dan itu tidak menimbulkan munculnya banyak habitat baru. Tapi dengan adanya alga yang tidak terkendali tersebut itu dapat menghalangi cahaya matahari yang masuk. Jadi cahaya matahari itu nggak bisa masuk ke dalam air ya, ke dalam air laut. Nah, sehingga tumbuhan-tumbuhan laut yang ada di dalam itu tidak bisa berfotosintesis karena kan dia tidak dapat asupan sinar matahari. Nah, karena tidak bisa berfotosintesis, otomatis juga tidak ada oksigen. Karena kan fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nah, maka dari itu karena di dalam air laut itu nggak ada oksigen, si biota-biota air itu akan mati karena kan kekurangan oksigen. Jadi jawabannya adalah B. Kita bahas yang C. Penumpukan nutrien membuat perairan menjadi dangkal dan ikan tidak dapat berenang bebas. Namun tanah di sekitar perairan menjadi subur. Nah, ini justru tidak menyuburkan tanah. Jadi ini salah pernyataannya C. D. Proses dekomposisi materi organik menjadi lebih cepat karena banyaknya oksigen. Nah, tadi ya, kalau terjadi blooming alga, oksigen itu justru malah kekurangan karena tumbuhan-tumbuhan laut itu tidak bisa berfotosintesis dan tidak bisa menghasilkan oksigen. Ini berarti salah. Terus yang E, merusak lingkungan dan estetika di sekitar perairan karena air terlihat kotor. Yang ditanyakan itu adalah dampaknya terhadap biota air. Nah, yang E ini menjelaskan dampaknya terhadap lingkungan sekitar dan estetika, berarti ini salah. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke nomor 9. Eksploitasi tanah secara berlebihan menggunakan sistem tanam monokultur dapat menurunkan kualitas unsur hara yang terkandung pada area tersebut. Meskipun sistem ini mempunyai banyak kekurangan, para petani padi mempraktikkan sistem tanam monokultur untuk memaksimalkan hasil panennya. Untuk menanggulangi penurunan unsur hara di area tersebut, maka dilakukan sistem rotasi tanam dengan tanaman kedelai yang bertujuan untuk. Jadi di soal ini yang ditanyakan itu kenapa menggunakan tanaman kedelai, kenapa nggak menggunakan tanaman yang lain? Sebenarnya apa tujuan penggunaan tanaman kedelai ini? Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu sistem tanam monokultur. Jadi, sistem tanam monokultur itu adalah sistem menanam satu jenis tanaman secara terus-menerus. Misalnya, di musim ini menanam padi, di musim selanjutnya menanam padi, dan menanam padi lagi. Nah, akibatnya tanaman itu akan menyerap jenis unsur hara yang sama secara terus-menerus, terutama nitrogen. Nah, dalam jangka panjang, tanah itu akhirnya akan kehabisan nitrogen, yang artinya tanah menjadi tidak subur. Nah, salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu adalah dengan sistem rotasi tanam. Sistem rotasi tanam ini adalah mengganti jenis tanaman setiap musim tanam. Jadi misal satu musim ini menanam padi, satu musim menanam kedelai, satu musim lagi menanam jagung gitu. Nah, itu akan memulihkan kandungan nitrogen dalam tanah. Nah, kenapa sih menggunakan di soal ini kan pertanyaannya ini ya, kedelai. Kenapa sih menggunakan kedelai? Nah, jadi kedelai ini dia bisa bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium. Jadi bakteri Rhizobium ini akan menempel di bintil akar dari kedelai, yang mana si Rhizobium ini dapat mengikat nitrogen atmosfer dan mengubahnya menjadi senyawa nitrogen yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, proses ini disebut sebagai fiksasi nitrogen. Oke, kembali lagi ke soal. Kita lihat opsi jawabannya. Intinya fungsi dari kedelai ini adalah untuk mengikat nitrogen. Kita pilih yang mengikat nitrogen. Yang E sama D jelas salah ya, karena nggak ada kata-kata mengikat nitrogen. Kita silang. Tinggal A, B, C. Mengikat
Yang A, mengikat nitrogen organik dengan bantuan rhizobium. Nitrogen organik itu adalah nitrogen yang sudah ada pada makhluk hidup tersebut. Berarti kalau sudah ada, nggak perlu diikat dong, nggak perlu difiksasi. Berarti jawabannya salah. Kemudian yang B, mengikat nitrogen atmosfer dengan bantuan rhizobium. Nah, ini benar. Jadi, fungsi dari rhizobium itu adalah mengikat nitrogen atmosfer. Apa itu nitrogen atmosfer? Nitrogen atmosfer itu adalah nitrogen yang berasal atau bersumber dari udara. Lanjut ke yang C, mengikat nitrogen bebas dalam tanah dengan bantuan rhizobium. Ini juga bukan. Kenapa yang C ini bukan? Karena istilah nitrogen bebas ini masih secara umum. Jadi nitrogen bebas itu jenisnya sumbernya tuh ada banyak, ada dari udara, ada dari tanah, ada dari organisme itu sendiri. Jadi masih terlalu umum. Jadi jawaban untuk nomor 9 adalah B. Kita lanjut ke nomor 10, nomor terakhir. Perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Jadi kita diminta untuk menentukan pasangan manakah yang benar. Di sini sudah ada kolom masalah lingkungan dan dampaknya. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, nomor 1. Ada masalah lingkungan global warming, dampaknya pemutihan koral. Nah, ini pasangan yang benar ya. Kita centang. Nah, kenapa benar? Jadi, apa sih yang dimaksud dengan global warming itu? Jadi global warming atau pemanasan global itu adalah kondisi meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat akumulasi gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida dan metana. Nah, salah satu dampak paling nyata dari pemanasan global adalah kenaikan suhu air laut. Nah, meskipun kenaikannya ini sangat kecil ya, hanya 1-2 derajat Celcius misalnya. Nah, tapi dampaknya itu sangat besar bagi kehidupan laut, khususnya terumbu karang. Nah, jadi terumbu karang itu sebenarnya adalah hewan laut kecil yang hidup bersimbiosis dengan alga mikroskopis namanya zooxanthellae. Nah, alga ini hidup di jaringan karang dan berperan penting menghasilkan makanan melalui fotosintesis dan juga memberikan warna cerah pada karang. Namun, ketika suhu air laut ini meningkat akibat pemanasan global, karang itu mengalami stres dan terpaksa mengusir alga zooxanthellae dari tubuhnya. Nah, akibatnya si karang ini akan kehilangan sumber makanan utamanya dan warnanya juga memudar. Karena tadi kan zooxanthellae ini dapat memberikan warna cerah pada karang. Nah, ketika dia pergi, otomatis warnanya itu jadi pucat si karang ini. Gitu. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ada masalah lingkungan pembuangan sampah plastik ke laut. Dampaknya menurunnya populasi ikan pelagi. Pernyataan nomor 2 ini Pernyataan nomor 2 ini salah karena pembuangan sampah plastik ke laut tidak secara langsung menurunkan populasi ikan pelagi. Nah, yang menurunkan populasi tersebut adalah penangkapan ikan secara besar-besaran dengan alat yang tidak ramah lingkungan. Nah, karena salah kita silang nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini juga salah. Ini ya. Pengeboman karang dampaknya punahnya predator laut. Kenapa salah? Karena pengeboman karang tidak berdampak secara langsung terhadap kepunahan predator. Kepunahan predator laut biasanya disebabkan karena penangkapan masif oleh manusia. Ini kita silang. Lanjut ke yang nomor 4. Naiknya kadar karbon monoksida di udara. Dampaknya infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Nah, yang nomor 4 ini benar. Yang nomor 4 ini benar. Nah, jadi naiknya kadar CO atau karbon monoksida dari pembakaran hutan atau asap kendaraan bermotor itu dapat menaikkan angka penyakit ISPA. Lanjut, ini kita centang karena benar. Lanjut ke pasangan yang kelima, ada deforestasi dapat menyebabkan hilangnya habitat satwa endemik. Nah, pernyataan ini pasangan ini juga benar. Deforestasi atau pengalihan lahan hutan menjadi lahan bukan hutan dapat menyebabkan satwa kehilangan habitat, termasuk di dalamnya adalah satwa endemik. Ini berarti pasangan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1, 4, dan 5.
Berarti untuk mencari jawabannya yang ada angka 2 dan 3-nya itu berarti otomatis salah. Yang B ada angka 2-nya berarti salah. Yang C ada angka 3-nya berarti salah. Yang D ada angka 2-nya berarti salah. Yang E ada angka 3-nya berarti salah. Nah, yang tidak ada angka 2 dan 3 itu benar berarti A. Jawabannya adalah A. Untuk nomor 10 jawabannya adalah A.